Aku buka nggak apa-apa ya Mas ya. Oh, ya udah oke. Halo teman-teman semua, selamat malam. Welcome to Attack on Edu. Eh, Terima kasih sudah join webinar hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Audi dari selaku moderator dari Biro Pendidikan dan Karir PPI. Kami dari Biro Pendidikan dan Karir PPI Jepang menyelenggarakan webinar series yang membahas tentang soal-soal untuk persiapan EJU. Nah, EJU itu adalah Examination for Japanese University Admission for International Student atau biasa dibilang untuk tes masuk universitas strata sarjana di Jepang. Nah, sebelumnya Attack on Edu ini udah membahas beberapa subjek nih. Nah, pada malam hari ini subjek yang akan dibahas itu adalah fisik oleh Wartel Sensei. Nah, sebelum memulai diingatkan untuk teman-teman yang kalau ada pertanyaan silakan raise hand untuk Wartel Sensei-nya aware kalau ada pertanyaan, nanti pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Oke, selanjutnya untuk Wartel Sensei, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, halo semuanya. Slide-nya udah ini kan on ya. Oke. Jadi perkenalkan dulu semuanya. Jadi nama saya Wartel. Asli asli Wartel ya di KTP juga Wartel. Jadi namanya nggak buat-buat. Kalau ada yang penasaran, itu mau follow Instagram saya bisa ada di itu ya, di pojok kiri bawah ya. Ada lainnya juga. Tapi lainnya ya kalau mau yang private mungkin chatnya asik. Sedikit mungkin perkenalan dari saya. Saya lulusan, pakai saya ya, karena ini biar ada sense Japanese-Japanesnya itu, saya ganti pakai buku ya, buku. Jadi buku itu lulusan Mechanical Engineering Shizuoka University baru tahun lalu. Masuknya itu tahun 2018, ya, lulusan tahun 2020, 2022. Sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan Jepang, manufacturing gearbox, namanya Unifence, di bagian produk research and development. Hobi apa ya? Hobi hobi banyak banyak banget, tapi belakangan saya sering yoga sama sering meditasi karena biasa stres di kantor ya. Oke, oke, kita mulai mulai aja kali ya. Jadi hari ini saya mau bahas berbagi sedikit ilmu mengenai Demba. Demba itu apa ya? Demba itu electric field ya, electric field. Jadi di Eju sendiri, di silabus Eju itu Dembanya itu dibagi electric field itu ada satu, dua, tiga, empat, ada 5 sub topik. Yang pertama itu ada Seidenki Ryoku, listrik statis. Dia ada Demba, Demba ya tadi electric field, ada Dengi, potensi listrik, eh, Demba no naka no butai, jadi benda yang benda yang diletakkan di dalam, eh, yang di berada di dipengaruhi oleh electric field gitu. Yang terakhir itu kondensa itu kalau bahasa Indonesianya itu kapasitor ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi kita langsung aja, yang pertama masuk yang pertama ya. Oke. Tapi ya mungkin kalau nanti saya nunduk-nunduk soalnya saya pakai tab nulisnya ya. Eh, yang pertama itu kita bahas tentang Butai no Taideng. Kayak Taideng itu, eh, apalagi untuk yang teman-teman udah ada di Jepang gitu, udah eh, lumrah mungkin ya. Kalau musim dingin gitu biasanya mau masuk buka pintu gitu, nyentuh apa namanya, nyentuh gagang pintunya itu langsung kesetrum gitu ya. Itu salah satu efek Taideng. Nah kalau Denka, nah kalau Denka ini electric charge ya, electric charge, jadi ada yang ada positif dan ada negatif gitu kan. Kalau Denki Yorio itu sendiri, ya, jadi keywordnya itu Rio ya. Rio itu kayak satuan besaran, jadi
yaitu merupakan satuan dan besaran daripada charge, electric charge-nya dari DNK-nya itu sendiri. Satuannya itu kolom ya, kolom kayak gitu. Nah, ini penting. Yang berikutnya ini penting. Denki-ryo Hozon Soku. Denki-ryo Hozon Soku ini adalah konservasi hukum ya. Hukum konservasi apa? Charge, muatan ya. Listrik. Jadi kalau di dalam sebuah wadah gitu, atau sebuah benda, ya electric charge-nya itu akan tetap kayak gitu. Kalau nggak diganggu ya, kalau nggak diganggu artinya kalau nggak dihubungin ke tanah kayak gitu, ke as gitu ya, nggak, dia nggak bakal keluar kayak gitu. Jadi tetap antara satu dan yang lain. Antara waktu di suatu waktu kayak gitu ya. Eh, nah terakhir, ini kalau dalam matematisnya itu, kalau kita anggap kita notasikan Q sebagai charge-nya, ini konstan ya. Nah, ini penting nanti, tolong diingat itu ya, taruh aja di pojok kepala di mana gitu. Nanti karena Denki Yodo Hososoku ini ntar kita pakai di kondensa ya. Nah, kemudian yang terakhir itu Kurono Hosoku. Ya, Kurono Hosoku sederhana, jadi mungkin di SMA di Indonesia sering dibahas ya, kalau di mana dinyatakan bahwa besarnya gaya elektrostatis yang bekerja pada yang bekerja di antara dua muatan. Ini kita punya muatan kan? Kayak ini aja. Kita anggap jaraknya D gitu. Jadi akan dalam, ini rumusnya kayak gini ya. Dia berbanding lurus dengan jumlah perkalian antara dua jenis muatannya. I1, I2 gitu. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari dua muatan kayak gitu. Saya pikir cukup di sini untuk bagian dari Denki Doku, saya Denki Doku ya. Karena kalau ada pertanyaan itu rumusnya datang dari mana sih kayak itu, nanti mungkin bisa dipelajari lebih dalam di universitas kali ya, untuk menyelesaikan soal-soal EJU, menghafal, mengingat rumus ini itu sudah lebih dari cukup. Nanti tinggal dikreasikan dengan apa namanya, pinter-pinter mengolah geometri sama ya geometri sama trigonometri ya mungkin. Oke. Ya, next saya lanjut. Oh, saya lanjut berikutnya. Demba. Demba, Demba, Demba. Demba itu apa ya? Demba itu bahasa Indonesianya tadi saya bilang kok bahasa Indonesia? Bahasa Inggrisnya electric field ya. Electric field. Jadi electric field itu apa sih? Nih, jadi sumpama ada muatan itu. Saya sukanya plus ya. Plus. Jadi electric field itu adalah daerah di sekitar, ini daerah gitu ya. Daerah di sekitar electric charge, ini ada yang bawa sistem muatan yang dipengaruhi oleh gaya elektrostatis kayak gitu. Nah, kalau dari segi matematis, electric field, jadi karena ini ada electric field, sebenarnya kalau gaya juga ada, dia juga vektor kan, ada gaya sendiri itu juga vektor, ada besaran sama arah. Kalau electric field, dia juga sama, ada besaran sama arah. Jadi kalau dia plus, dia ada plus, arah electric field-nya itu menjauhi muatan. Kalau dia minus, dia menuju ke muatannya. Nah, besarnya electric field
electric field itu bisa dinyatakan sebagai hubungan antara electric field sama elektrik ini dulu deh, sama electrostatic force. Ya, aku pakai dia tanda mutlak karena dia itu besaran di sini ya, jadi besar ya. Jadi vektornya aku abaikan. Notasi electric field itu biasanya dipakai E. Ini di gomeng, ini dibagi. Sudah shimashita. Bener dah. Sorry. Ya, jadi kalau diuraikan, itu sama dengan K I kuadrat kayak gitu ya. Nah, next apa lagi? Next, cukup. Sorry. Kemudian ada yang keyword yang ketiga itu kita punya Demba no Kasane Awase ya. Kasane Awase itu superposisi ya, superposisi. Jadi kalau ada dua lebih electric charge, electric field-nya itu mempengaruhi satu sama lain dia. Satu sama lain itu. Pakai contoh ini aja langsung ya. Mumpung ada. Jadi satu plus, satu negatif yang pengaruh satu sama lain ya. Jadi gimana? Oh, ini ke sini, ini keluar positif. Kayak gitu dia. Nah, nanti ini arahnya kayak gini jadinya dia. Sedangkan nanti vektornya, besarannya itu nanti kita tentukan paling menggunakan trigonometri. Sama aja sih sebenarnya dengan gini juga apa namanya? eh, electric electric force-nya. Yang terakhir itu adalah Denki Rikiseng. Nah, Denki Rikiseng ini adalah Denki Rikiseng itu ini ya sebenarnya ya. Garis-garis yang saya gambar ini ya. Jadi dia itu merupakan garis yang apa namanya? Yang menunjukkan arah arah gininya, arah arah daripada dembanya. Tapi nggak semata-mata dia, jadi karena dia belok kayak gini, jadi dembanya juga belok nggak. Jadi dembanya itu sebenarnya dia merupakan garis singgung antara di setiap titik kayak gitu. Jadi ini di sini kayak gitu, di situ lurus ya. Kalau di titik ini gitu, dembanya ke sana kan. Kalau di sini dembanya ke situ. Kayak gitu. Dan kiri kiseng. Oh, ini dan kiri kiseng berarti ya. Sorry. Ini dan kiri kiseng. Kalau dembanya itu dia itu merupakan apa ya, garis singgung di setiap titik pada dan kiri kisahnya. Kalau di sini ya situ, ini situ dembanya ya, arah dembanya. Oke, mungkin next kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut ke Deng-I. Sorry, gitu ya. Deng-I. Deng-I itu apa sih? Sorry, sebelum bahas Deng-I kita bahas Seideng Nyo dulu. Ichi energi. Jadi Ichi energi itu adalah energi potensial ya. Energi potensial dari listrik statis kayak gitu. Sumpah kita punya muatan nih. Karena ya, oke. Kita ada muatan.
Ya, oke. Gitu. Plus. Dia mau tanya plus. Nah, besarnya apa besar sih? Dia kan ada gaya nih, ada gaya, ada electric field gitu. Jadi kalau kita taruh muatan lain di sini, besar energi potensialnya itu adalah usaha yang sama dengan usaha yang dilakukan oleh electric apa namanya electric force oleh Q ini, aku anggap Q1, ini Q2. Dua anggap aja sama-sama plus ya gitu, tapi besarnya dia satu kolom gitu. Untuk memindahkan dari sebuah titik anggap D gitu ke satu hingga infinite. Jadi kok dari rumus saja dia itu apa berarti W sama dengan F kali D kan usaha. F-nya itu K Q1 Q2 anggap D gitu ya. Tapi nggak bisa sederhana ini sebenarnya ya kan, sebenarnya harus diintegralin, cuman ya biar lebih sederhana bisa dikali D aja di kuadrat, coret-coret ya kaki satu dua per D. Nah nanti di universitas bakal diajar seperti ini, biasanya ditulisnya kayak gini biasanya dalam notasi D, anggap R berarti ya, kalau D aneh ya, jadi dari satu titik ke titik lain gitu. Tapi ya hmm, masih kalau di tingkat SMA, tingkat EJU kita abaikan saja integral nggak jelas. Oke. Nah, terus apa sih hubungannya sama DI kayak gitu ya? Terus apa ya hubungannya sama DI ya? Jadi aku itu biasanya lebih suka mengibaratkan ya gitu, mengibaratkan energi potensial. Ini kita baru tahu energi potensial ya, baru tahu energi potensial. Kalau energi potensial gravitasi ya, itu biasanya ditulis MGH kan, MGH. Nah, G ini medan gravitasi kan sebenarnya ya. Cuma kita tahunya kecepatan gravitasi bumi kan. Tapi kalau aslinya sebenarnya ini itu medan gravitasi kan. Nah, masih ini juga sama dia sebenarnya di apa namanya listrik. Jadi U-nya sama dengan M-nya kita ganti pakai Q berarti. G-nya G-nya pakai apa? Yo, G-nya pakai E dong. Ya sama-sama medan. Hanya di sini nggak bisa pakai H, bisa pakai G mungkin, bisa pakai D. Ya jarak sih intinya. D kayak gitu. Hmm, bener nggak ya? Hmm. Nah, kalau ini kita tahu sorry. Nah, dari sini sebenarnya kalau ini dikali yang di belakang ini itu di dalam apa namanya kelistrikan, dia itu potensi listrik atau sebut DNI tadi ya. Nah, kalau di gravitasi ya kita cocok logi ya mungkin ini ntar jadi DNI dia. Kok DNI ya. Beda potensial gravitasi jadinya. Kayak gitu.
Nah, DNI sendiri ini apa sih? DNI sendiri ini apa sih? DNI apa ya DNI? DNI itu hmm, hmm, DNI itu potensial listrik kan. Jadi hmm, eh, kalau dirumusin, kalau itu rumusnya, dari mana ya? Pindah aja ya. Notasinya V dia. Dia itu rumusnya K I per D kuadrat. Bener nggak? Bener nggak? Aku salah lagi. Sorry, sorry. Ber E ya. Soalnya tadi kan E kali D kan. E-nya E kali D kan V. Jadi E-nya itu kaki per D kuadrat kan kali D. Nah, yang kaki per D. Hmm, rumusnya. Nah, kalau tadi si apa namanya si Demba sama eh, Deng Dengki Ryoku itu dia kan merupakan vektor. Kalau si Deng-I elektrik potensial dia itu merupakan skalar. Jadi kalau pas ngitung Dengki Dengki Ryoku sama Dengba itu apa namanya fugo atau plus minusnya itu nggak dimasukin pas di di di, di electric charge-nya. Nanti di sini kita harus masukin dia karena dia skalar. Kalau nggak dimasukin ntar hitungannya nggak benar. Mau kasih catatan ya. Minusnya. Cune Dengi. Dengi. Nah, ada Dengi sama Dengisa. Kalau ini kan Dengi dia. Kalau Dengisa itu ya perbedaan perbedaan energi elektrik potensial di antara satu titik dengan dua titik. Titik satu dengan titik yang lain kayak gitu kan. Eh, Nanti biasanya pasti keluarnya itu di kondenser gitu kan. Kalau anggap kita punya plate, ada plate gitu, di atas plus, di atas minus, habis itu ada electric field ngarah ke bawah ya kan. Kalau di sini kita ada plus gitu, anggap gini, yang gerak dari A ke B. Nah, beda beda elektrik, beda apa namanya? Perbedaan elektrik DI-nya itu sama dengan ya udah ya VA kali VB aja ya. Ya sebenarnya E kali D juga sih. Hmm, ya, dia E kali D. Jadi anggap kalau ini besarnya E gitu ya. Ini habis itu jaraknya D. Dia langsung E kali D aja. Gimana? Kayak gitu. Hmm, Jadi besarnya energi. Ya, ya. Oke. Next, Todeng Imeng. Todeng Imeng. Nah, Todeng Imeng ini biasanya
dia kadang-kadang dia tulisnya itu Meng. Terus gimana ya? Oh, iya. Kadang-kadang tuh bisa tuh Deng Imeng atau tuh Deng Iseng. Dia bisa garis atau permukaan. Jadi ya sesuai namanya ya. Jadi karena itu sama artinya kan. Jadi itu merupakan daerah atau daerah. Kalau seng itu garis-garis yang menyatakan, hmm, menggambarkan eh, posisi di mana yang memiliki yang apa namanya deng-i-nya itu sama. Jadi potensi listriknya itu sama kayak itu. Itu biasanya gambarnya ditulis dalam di kayak dibuat dalam bisa dibuat dalam 3 dimensi atau di 2 dimensi gitu. Aku buat yang 2 dimensi aja kali ya. 2 dimensi yang plus sama yang minus. Kalau yang plus sama yang minus itu biasanya dia kayak gini. Yang kayak mata. Ingat tadi kayak mata pokoknya. Kalau yang plus sama yang sama muatan, jadi kayak dia melingkar, habis itu lingkar-lingkar. Habis itu ada garis tengah. Kayak gitu. Jadi semua titik-titik di garis ini dia itu memiliki beda potensi yang I yang sama kayak gitu. Ya, sama. Oke, ini subbab ketiga ya. Subbab ketiga kita lanjut ke subbab keempat. Nah, kayak ini juga ada di materi di Indonesia, tapi jujur saya sendiri raga-raga nggak pernah diajar nggak sih kayak gitu. Eh, saya nggak ya kayak nggak inget gitu apakah ini pernah diajar atau enggak itu dulu ya. Jadi eh, ini sebenarnya satu materi, bisa dibilang satu materi. Jadi ketika kita meletakkan eh, sebuah benda, either itu konduktor atau non konduktor di dalam sebuah medan listrik kayak gitu, apa hal seperti apa yang terjadi di dalam medan apa namanya benda tersebut dan beda potensialnya seperti apa, kemudian apa namanya dembanya atau electric field-nya dia berubah atau enggak sih kayak gitu. Nah, pertama ini sebenarnya dia pasangan ya. Pasangan keywordnya itu di sini ada Dengba Chuno Dotai. Itu dia berpasangan dengan Sedeng Yudo. Sedeng Yudo itu nama nama fenomena. Nanti saya jelaskan. Kalau yang Fudotai itu sama Sedeng Bungkyoku. Kalau Sedeng Shahe ini juga kayak ini bisa dibilang satu set dengan yang Dotai sih. Kalau Sechi itu grounding dia. Ntar saya jelas. Oke, satu-satu. Kita pertama yang Dotai dulu. Oke, anggap ada electric field gitu, kiri kanan, gitu ya. Habis itu kita punya Dotai di sini. Warnanya saya ganti aja ya. Ini itu Dotai. Dotai itu apa? Dotai itu konduktor ya. Konduktor gitu. Nah, ini nah begitu kita letakkan dia apa dotainya itu di dalam electric field, otomatis di dalam electric charge di dalam apa namanya di dalam
konduktornya ini dia berubah gitu. Jadi dia yang negatif dia kumpul ke arah kiri, yang positifnya dia sepenuhnya kumpul ke arah kanan. Nah, kemudian di dalam dota ini, di dalam konduktor itu sendiri, dia akan menciptakan karena pisah gitu kan, dia ini negatif, negatif sama yang positif dia pindah sama-sama ke masing apa namanya ke ujung-ujung gini ya, apa namanya konduktornya. Terus di dalam itu juga timbul medan listrik yang arahnya berlawanan dengan arah medan listrik yang dari luar. Jadi dia ada pakai warna apa ya? Ini aja. Bisa. Iya. Ini aja ya. Ini ada E2 gitu ya. Jadi otomatis di dalam rotanya itu dia cancel gininya apa namanya electric field yang dari luar sama yang di dalam itu ke cancel, dia otomatis E1 berarti sama dengan 0. Jadi di dalam rotanya dia nggak ada electric field kayak gitu. Nah, kalau di grafik, di gambar grafik, saya ingin gambar di sini. Ini anggap dia posisi A gitu, ujung di sini B. Ya kayak gitu. Jadi pas di A, ada E. Jadi E dulu. Habis itu, setelah dia nyampe di titik A, dia langsung 0. Sampai titik B, dia masih 0. Dan ada lagi kayak gitu. Nah, untuk elektrik potensialnya, elektrik potensialnya dia turun. Di dalam dia sama karena apa namanya? Nggak ada electric field. Kalau nggak ada electric field, berarti D-nya turun kayak gitu dia. Pas di A bisa dia sama, bisa turun. Nah, ini yang dotai. Nah, fenomena apa namanya? Fenomena di mana ketika ada konduktor diletakkan di dalam medan listrik dan apa namanya muatan-muatan di dalam konduktornya itu kayak kepisah gini, kepisah ke kiri dan ke kanan itu namanya Sedeng Yudo namanya ya, Sedeng Yudo, atau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya electrostatic induction. Electrostatic induction. Jadi kalau dotai konduktor diletakkan di dalam electric field, akan terjadi fenomena yang namanya electrostatic conduction. Kenapa bisa terjadi electrostatic conduction? Ya karena kalau konduktor itu dia punya jiu dengsi ya, jiu itu bebas
Dengsi itu elektron. Jadi elektron di dalam konduktor itu karena dia bisa bergerak bebas, jadi makanya dia bisa rearranging sesuai dengan apa namanya, dengan bebas kayak gitu. Next. Nah, berikutnya itu kita punya, nah kalau itu kan kalau konduktor. Nah, kalau semikonduktor gimana dong, kayak? Kalau semikonduktor perbedaannya adalah kalau semikonduktor itu elektron-elektron charge di dalam gini, apa namanya? Di dalam bendanya itu dia kan tersusun sedemikian rupa, jadi nggak ada free elektron ya. Karena nggak ada free elektron, jadi nanti pergerakan nggak bisa dia apa namanya, charge di dalam benda non konduktor ini nggak bisa dia eh, misah misah totali misah kayak ini, nggak bisa karena dia nggak elektronnya nggak bisa bergerak free kayak gitu. Apa yang terjadi itu kalau digambar coba nih. Anggap ini positon gitu, ini steep charge-nya. Jadi dia ketarik ke sebelah kiri gitu. Tarik ke sebelah kiri dia. Cuman ketarik ke sebelah kiri, tapi nggak sepenuhnya dia bisa ke kiri kayak gitu karena dia fix di tempat itu ya. Tapi tetap aja di dalamnya itu masih bisa masih apa namanya, akan terjadi, akan timbul electric field. Cuman besar electric field yang timbul itu nggak sebesar electric field yang kiri ya itu. Jadi nanti gininya grafik ED ED-nya itu sama-sama turun sih, cuman nggak sampai nol turunnya. Sorry. Nggak sampai nol turunnya. Oh, ya. V dan di dalamnya itu nggak sama dia. Jadi kalau ini kan dia lurus benar-benar sama gitu, dia masih turun. Nah, susah sih gambarnya. Kayak masih ada merengnya gitu. Jadi kayak gitu. Nah fenomena yang tadi itu kan apa sih namanya? Kalau yang fenomena dia ke kiri, elektron sama charge positif dan charge negatif di dalam konduktor itu kan namanya electrostatic conduction atau Seideng-Yudo ya. Nah kalau si yang di non konduktor ini, ya ini Fudota ya. Non konduktor ya. Nama fenomenanya itu Seideng-Bungkyoku. Seideng-Bungkyoku itu di electric polarization. Bahasa Inggrisnya. Di electric. Nah, fenomenanya di electric polarization. Kalau di kalau di Dotai yang terjadi itu Seideng-Yudo atau electrostatic induction. Kalau di Fudota yang terjadi itu adalah dielectric polarization atau sedang Bunggyoku. Sejauh yang
sejauh soal-soal EDU yang pernah saya lihat sih belum belum pernah sekalipun sih keluar soal yang berkaitan dengan Butai Juno, apa sih namanya, Demba Juno Butai, Demba Juno Butai ya, belum pernah keluar. Cuman karena belum pernah keluar, jadi kemungkinan akan keluar di tahun di EGM yang akan datang. Jadi alangkah baiknya kalau diingat gitu ya. Perlu ingat di apa sih namanya, kayak nama fenomenanya sama kayaknya sama ini deh, sama grafiknya. Yang penting. Itu terakhir kalau Sechi itu cuman grounding aja sih. Cuman kalau ada benda yang lagi ke charge, kita kita apa namanya, salurkan dia hubungkan dia ke gini, eh, ke tanah, nanti dia bakal jadi netral gitu kan. Kalau udah jadi netral ya udah, jadi nanti ininya jadi nol, apa namanya, charge-nya jadi nol. Yang terakhir itu ada Seideng Shahir. Kanjinya susah. Ya, Seideng Shahir. Nah, Seideng Shahir ini electric shielding. Shielding. Ya, namanya. Kenapa sih kok namanya shielding gitu ya? Shielding. Nah, shielding ini dia jadi kayak gini. Sumpama nih, ada konduktor. Ingat dia ring kayak itu. Ring konduktor. Habis itu di dekatnya kita ini kita gantung aja ya. Ini gantung itu pakai tali. Habis itu kita hubungin ke tanah. Kita dekatin dia sama charge. Ada charge. Ada electric charge plus gitu. Nanti electric charge ini otomatis kan dia datang ke sini nih. Jadi dipengaruhi dan jadi masuk ke nah ini plus, nanti apa namanya, electric field, electric charge di dalam ringnya ini ring ya, ini ring, aduh, ya ring itu electric charge-nya nanti yang di permukaan ringnya itu dia kumpul minus minus kumpul di permukaan dia. Nah, karena electric charge di dalam apa namanya, ringnya ini dia kumpul semuanya di permukaan. Jadi nanti di dalam ring ini dia nggak ada apa namanya, demba dari luar itu, demba dari luar, dari electric charge plus ini, dia nggak bisa masuk ke dalam sini. Merah jadinya mah ya, dia cuman di luar aja kayak gitu. Nggak bisa masuk ke dalam karena di seal sama yang electric charge yang berbaris gitu ya, electric charge negatif berbaris berada di permukaan apa namanya, ringnya kayak itu. Jadi dalamnya terlindungi kayak gitu ya, makanya dia yang bilangnya electric shielding ya, kayak gitu. Eh kayak gitu. Ini soal-soal kayak gini biasanya saya pernah lihat somewhere gitu di buku kumpulan soal-soal EJU gitu, ada lumayan banyak sih soal yang membahas yang kayak gini. Cuman di EJU sendiri saya belum, kok saya lagi buku buku belum pernah gini sih, buku belum pernah lihat sih. Cuman ya karena belum pernah keluar, jadi ya mungkin aja bakal keluar kayak gitu ya di ujian-ujian EJU selanjutnya. Jadi alangkah baiknya kalau diingat ya itu. Nah, gimana kalau di dalamnya ini
buku taruh charge plus lagi. Aduh, udah coret-coret di dalamnya. Aku lagi buku ya. Kok ribet kayaknya kalau buku saya pikir saya sama buku ya udah kayak kali ya. Ada plus ya, ini charge plusnya ini cuman nyampe ke dia ada garis kisengnya itu keluar dia, tapi nggak nyampe keluar dari gini, dari ringnya ini. Ya udah yang di dalam aja, yang di luar aja kayak gitu. Jadi nggak, yang di dalam dan di luar itu tidak mempengaruhi satu sama lain jadinya, karena efek shieldingnya ini. Ini nanti kalau kayak gini dia shieldingnya itu shielding dua layer jadinya ntar, kayaknya deh. Ya, shieldingnya dua layer jadi ini negatif, negatif, negatif. Terus sudah positifnya di dalam gitu. Tapi of course dia nggak bakal serapi ini ya. Kalau kayak gini kan dia lebih jadinya muatannya ya. Mau cuma ntar dia pasti jumlah muatannya sama gitu ya, antara yang positif sama yang negatif gitu. Terus kita punya yang makanya dia kecil itu. Ini kalau 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 cincinnya diperbesar ya, kurang lebih kayak gitu sih. Makanya ya antara Demba di luar sama Demba di dalam itu tidak mempengaruhi satu sama lain kayak gitu. Next, Yuyu Hombang des. Jadi yang tadi itu kan yang apa namanya 4 sub tema di awal itu sebenarnya cuman kayak summary aja gitu ya, summary. Entar juga summary sih, cuman main poinnya saja selama ini saya sendiri sih ya merasa kalau materi kondensa atau kapasitor itu sangat susah. Kayak kalau di Indonesia itu sekedar cuman sekedar disentuh aja kayak gitu ya, nggak sampai sedalam materi anak-anak SMA di Jepang kayak itu. Jadi makanya ntar mungkin pas latihan soal kita bahas lebih dalam, mungkin bahas lebih banyak mungkin di kondenser kayak gitu ya, kondensa. Oke, next. Kondenser, kondensa, kondensa. Di fast aja, kondensa itu apa sih? Kondensa itu ya salah satu komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik sementara ya. Bisa ya kayak kayak baterai jadinya kondenser itu. Biasanya terdiri dari dua plate sih ya dia, kondensa. Kondensa terdiri dari dua plate. Kalau Denki Yurio itu bahasa Indonesianya kapasitansi kapasitor. Kapasitansi kapasitor. Kalau Yudengta itu gini, materi dielektrik kalau nggak salah. Kalau ntar abis itu ada kondensa Yudeng. Ini Takuera itu saya dengan ya, oke. Satu-satu. Kondensa dulu. Kondensa kita punya plate. Oke, kita punya plate. Kita punya plate. Kita punya plate itu kita hubungin dia ke sumber tegangan. Nah, nanti plus
kalau kita hubungkan si kondensa atau kapasitor ini ke sebuah tegangan, itu otomatis gininya apa namanya itu elektron elektron sama charge positif dan charge negatif ini bakal ditransfer ke setiap plate yang ada di kondenser ini. Jadi yang disambung sama plus bakal jadi plus, yang negatif bakal jadi negatif. Yang disambung dengan si negatif jadi negatif. Kayak gitu. Nah, besar besar apa namanya? Charge yang di apa namanya? Yang terkumpul di kondenser itu berapa sih kayak itu? Eh, Sederhananya sih CV ya. Hmm, CV. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit kok bisa sih CV kayak gitu. Eh, Ya karena kita mau bahas, saya mau bahas lebih lebih lanjut di sini, makanya mungkin akan sedikit eh, eh, kayak kenalin gimana caranya menurunkan rumus kok bisa Q sama dengan C kali V sih kayak itu. Eh, Pertama, electric field di dalam, nah di antara dua plate ini dia kan ada electric field itu. Nah, terjadi ada electric field. Jadi besarnya electric field ini dia adalah oke apa namanya plate-nya ini anggap kita luas permukaannya itu S gitu ya. Sama besarnya itu sama dengan jumlah jumlah apa namanya nih? Jumlah Denki Kiseng. Jumlah Denki Kiseng. Ini aku tulis 3, cuman eh, secara matematis dia itu dinyatakan dalam 4 4 itu V K Q. Itu adalah jenis apa namanya? Tinggi muatan yang terkumpul di permukaan plate-nya kayak gitu ya. Yes. Ada pertanyaan ini dapatnya dari mana sih kayak gitu? Nah ini tuh dapatnya itu dari rumusnya rumusnya namanya Gauss Gauss ya, rumusnya Gauss. Saya nggak akan jelaskan sampai sejauh itu, tapi sederhananya ini sederhananya dapatnya itu kalau ada muatan gitu ya jaraknya R E besar electric field-nya itu kaki per D kuadrat kayak itu. Jadi jumlah jumlah ini rumus yang ini apa sih namanya jumlah apa namanya batang daripada yang kiri kisahnya itu sama dengan I kali S dia. Itu rumusnya gini ya, rumusnya Gauss ya. Kenapa bisa kayak gitu ya ntar bisa diperdalam nanti di university. Jadi kalau ini kan dia lingkaran, ini karena dia sphere berarti kaki per D kuadrat kali 4 V D kuadrat kayak gitu. D kuadratnya hilang, dia udah jadi 4 V kaki. Makanya dia masuk ke sini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, tadi kan kita juga ada hubungan antara Dengba sama Dengisa, Deng I. Jadi hubungan Demba sama Deng I itu kan kali D, kali D. E-nya kita biar di sana, E-nya kita tahu 4 VK I per S kali D gitu kan. Dan kita tinggal arrange dia sama dengan, sorry, Kia
I sama dengan Q, 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 Q. 1/4 VK kali S per D kali V. Loh kok kayaknya aku pernah lihat rumus ini ya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang merasa familiar dengan rumus ini. Nah, yang ini rumus ini itu diganti sama C ya. C. Makanya ada C. Hanya ini biasanya diganti pakai epsilon gitu kan. Nah, kalau dia apa namanya nggak di sini nggak ada apa namanya di sini itu kosong, jadi dia pakai kayak epsilon 0 kayak gitu. Tas vakum ya. Hmm. Tapi kalau dia ntar dia apa namanya dikasih materi gitu ada konduktor gitu dikasih, ya udah dia pakai epsilon aja. Epsilon di mana epsilon itu sama dengan kali nol ini ya itu sih. Itu kondenser secara singkat. Jadi ya, ntar ingatnya aja Ki sama CN, sorry CV, habis itu C sama dengan U0 S per D. Dua rumus utamanya sih. Sama ya ingat mungkin satu lagi. Sama dengan epsilon. Oke, next. Kita lanjut ke oh ya ada satu lagi sebenarnya ya, ada kondenser apa namanya? cara 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 menghubungkan gini apa namanya tuh ada kondenser yang disusun secara seri sama yang paralel kan. Ya kameranya kalau yang seri ada V kayak itu. Kalau yang seri berarti caranya pertama kita hubungin dulu dia ke ground. Jadi kalau kita hubungin ke ground otomatis enakan pakai warna deh. Potensial listrik di sini tuh V-nya sama dengan 0. Kalau di sini ya dia V jadinya. Ini dia di bagian atas ini plus itu ya bakal terkumpul muatan listrik sebanyak plus Q. Di bawah ini minus Q. Bawah minus Q. Oke. Ini jadi plus Q. Ini terkumpulnya itu minus Q. Minus Q. Ini enggak C gitu. Ini enggak C1, C2. Ini sebenarnya bisa dipakai C1, 1, 2, 2 kayak gitu. Nah, sederhananya yang di atas kan ada listrik. Karena di atas ada listrik jadi C1 dengan C1 kali V kan. Yang di karena ini sama dia ini terhubung berarti yang di atas sama yang di bawah ini Q-nya sama dia. Berarti kita juga punya kesamaan Q1 sama dengan Q2. Sama dengan di Q2.
Nah, ini sirkuitnya ini, kalau dia naik ke atas, turun ke sini, nah sini, di sini ada masuk V1, habis itu di sini V2 ya. Jadi karena kalau satu dari mana ini, masih namanya bilang kayak dia kayak kita naik tangga gitu ya. Ini karena dia ini paling paling ini dari sini kita anggap dia elektrik potensialnya itu paling tinggi. Dia paling tinggi, habis itu naik ke sini, habis itu masuk ke kondenser, karena masuk ke kondenser dia dimakan jadi dia turun, nanti turun di sini sama, ntar turun lagi baru sampai di nol kayak gitu. Ini nanti makanya V1 tambah V2. Itu key-nya sama, P-nya hasil penjumlahan. Nah, ya udah ketemunya dari sini. P itu kan key per C kan. C total itu V1-nya I1 per I1 plus Q2 per Q2. Ya udah, karena Q1 Q2 sama dengan Q total. Oh, kok bisa Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total? Nah, aku kan bilang tadi kalau tadi kita di awal bahas bahwa epsilon apa namanya? Sigma Q itu dia konstan kan. Karena dia konstan jadi mau di atas, di bawah, mau dimanapun dia sama. C2 kayaknya. Udah penuh ya tempatnya. Oke. Oke, aku hapus saja kali ini ya. Hapus. Nah, itu yang seri. Ini yang paralel. Ya, ada grounding plus minus P. Di sini ada 1, 2, sorry, 1 plus minus I2 plus I2 minus V-nya 0. Jadi yang di sini sekarang ini kan sama posisi kondensernya yang di sini sama di sini, dan di sini sama di sini. Itu posisinya sama dia kan. Jadi kayak kalau di anak tangga itu kayak posisi anak tangganya sama. Jadi dia beda potensial sama. Beda potensial sama. Nah, Q-nya gimana? Q-nya gimana? Nah, kalau beda potensialnya sama, Q-nya beda ya. 1, C2. Kemudian C-nya beda. Oke, yang pertama kita tahu V1 sama dengan V2 sama dengan V. Q-nya kita nggak tahu hubungan Q-nya apa, tapi kita punya hukum kekekalan, gini kan, kekekalan charge. Sama yang di awal sama yang di akhir kan. Yang total sama dengan yang di akhir ya, dia total Q. Total sama dengan 1 tambah Q2. Q-nya kita masukin, Q sama dengan C kali V kan. C1, C2, C2 kayak itu kan. Nah, dari persamaan ini kita sama C2 coret-coret jadi C sama dengan 1 plus C2 kayak itu. Nah, datangnya dari sana sih, rumus apa namanya, kapasitor pengganti kayak gitu. Oke, nggak oh ya. Oke,
Next sekarang kita lanjut bahas soal ya. Soal. Oke. Bahas soal. Oke. Karena kita cuma punya waktu 30 menit, kayaknya teman kayak teman-teman di yang ikut Eju juga sudah lumayan kayak oke lah, lumayan paham lah dengan soal apa namanya electric field sama electric force kayak gitu. Jadi yang bagian ini mungkin bisa saya skip. Ini juga. Ini juga. Kita masuk aja langsung ke kondenser gitu ya. Kondensa. Nah, soal nomor 1. Ini saya ambil dari soal EJU tahun 2015 ya. Ini sesi 1 apa sesi 2 saya kurang, saya lupa, tapi yang jelas ini ada di Polymer tahun 2015 ya. Tahun 2015. 2015. Oke. Nah, Sugino Yoni Shinkuchu ni tadeng steru ada 4 plate ABCD. Jaraknya sama-sama D. Ya. Oke. Sama dengan D. Yang kita tahu kondisi pertama switch 1 itu ditutup, kemudian suruh nyari key ya. Di A itu ya besar key itu yang 2. Yang 2 keduanya ditutup ya. Tojite shimatte, tojite. S1 tojiru, S2 tojiru. Tojite, jubun jikan tatato, pleto A ni Q aksen. Aksennya nanya Q aksen per Q gitu ya. Nah, pas ini S2-nya masih dibuka, berarti kita bisa abaikan ini. Kita bisa anggap dia sebagai A sama D ini sebagai satu plate, apa namanya, satu kondenser gede kayak itu, satu kapasitor gede. Jadi dia kita bisa gambar ulang dia kayak dengan jarak ini 3D berarti C-nya sama dengan ini sama dengan S per 3D. 3D berarti Q-nya sama dengan itu S per 3D kali V kan. Nah, sedangkan ketika ini kondisi 1 ya. Kondisi 2 setelah dia dihubungkan berarti ntar dia jadi apa namanya, jadi seri dia ya. Ini kayak gini. Seri. Jadi D. Jadi
Kita anggap ini C1, C2, ini A, B, C, D gitu ya. C1 sama dengan S per 3D. Per D ya. Hmm. 3D, jadi otomatis C aksen C, C yang sebelumnya sama dengan 3 kali dari C yang sekarang ya. Ya, V-nya kan sama ya. Kita punya V sama karena cuman yang di atas ya. Kalau yang di bawah ditanya mungkin wah, jawabannya bisa berbeda gitu kan. Dia yang A ini kan dia langsung dapat V gitu kan. Jadi Q aksen per Q sama dengan Q aksennya itu ini bisa coret, coret. Nggak bisa kayak gitu ya? Nggak bisa kayak gitu ya? Kewenasai jumlah Q. Oh iya, karena Q-nya Q atas bawah dia sama ya. Berarti kita harus cari dia eh, rangkaian penggantinya dulu ya. Yang pengganti dulu ikan enggak, rangkaian penggantinya itu pakai C aksen ya. Saya tahu. Nanti ini aku anggap C aja ya. Ini C. Jadi ribet ya. C kecil ya. C, C gede. C gede per 3. Oke. Anggap C-nya kayak gitu. C aksen total dengan 1 per C gede per 1 per gede. Kita punya 2 per C titik jadi hmm. Hmm. Aksen totalnya dengan C per 2. Ini tidak per 2. Berarti kita punya Q aksen per Q sama dengan 3 kan? 3 sudah ada VV di sini, kita coret. 3 per 2. Jawabannya 3 per 2 ada ya. Oke, next. Ngomong ya, sedikit kekehasi, jadi kita punya 15 menit lagi. Ini adalah penggantian C1 bagi C2. Nah, ini oke. Ini penting juga, jadi saya bahas dulu ini. Ini ada di 2017. 2017. Oke. Jadi dia dimasukin materi di elektrik gitu ya. Jadi pertama, berarti C awal ya. Dia adalah seperti yang kedua. Yang kedua itu dia rangkaiannya kayak gini jadinya. Kayak gitu. Ini 2/3 S.
Ini sepertiga karena ini setengah berarti ini seperempat D. Ini D ya. Seperempat D. Berarti C1, C2. Ini C2, C1. C1 sekarang sama dengan 2/3 seperti 2/3 C. C2 sama dengan C3 sama dengan S/3 per setengah seperempat D ya. Jadi 4/3 C. 4/3 C. Oke, berarti C totalnya adalah C totalnya ini di totalnya pertama kita mulai dari yang di kanan kali ya. Berarti kita punya 4/4 tambah ini sama dengan 2/3. 2/3 ditambah dia ada 2/3 ini, yang ini ya, yang ini 2/3 C. 2/3 tambah 2/3 berarti ya, berarti C setelahnya berarti C total absen mungkin. 4/3 3C C absen 4/3, jawabannya 6 ya. Oke. Nah, sorry, ini yang ini itu untuk rangkaian pertama. Yang ini tuh rangkaian totalnya ya. Yang totalnya itu yang ini. Setelahnya itu kan dia jadi paralel, jadi tinggal ditambahin aja. Oke, next. Ini somehow sama dia. Ini Jurunetsu ya. Jurunetsu sebentar. Kita cari Jurunetsu lainnya yang oke, mungkin ini kita bahas ini aja karena ini penting ya. Sorry, ini dia. Jurunetsu ini tahun 2016. Tahun 2016. Oke.
Jurunetsu itu, sorry, Jurunetsu. Jurunetsu itu adalah energi yang loss di dalam sirkuit. Jadi begitu energi apa namanya ini di pas switch-nya dibuka, habis itu ditutup, dibuka, ditutup itu dalam proses nge-charge si kapasitor ini nanti ada energi yang hilang yang dimakan oleh sirkuit itu sendiri, ataupun kalau dalam hal ini dia dimakan oleh si apa namanya resistornya. Jadi pertama S1 itu ditutup ya. S1 otojite jubun jikan ga hetato S1 を開いて、その後 S1 開いたまま S2 を閉じるところ。Satu itu ditutup. Jadi kalau S1-nya ditutup, saya dibuka jadi C. Pertama dia nge-charge CA. Q awal ya. Q awal itu berarti CA kali P. Kemudian besarnya energi yang tertampung di CA itu A adalah setengah U. Setengah itu setengah CAV ya, CA kuadrat. Yang kedua, ini dia agak Yayakoshi. Jadi kayak gini ya sirkuitnya. Kayak gini. CB. Nah, ini ada key di sini ya. Denryu ga SO tojite kara denryu ga nagare naku naru made. Nagare naku naru made itu artinya tidak ada beda potensial di ini aku anggap titik A, titik B. Titik A sama titik B itu sama. Jadi karena beda potensial di titik A sama titik B sama, sorry, ini A, ini B ya. B sama berarti ini V-nya dia sama. V-nya dia ini sama. Tapi kita belum tahu V-nya apa. V-nya berapa kita belum tahu. Oke. Yang kita tahu sekarang adalah di sini udah ada charge ya, charge sebesar QA. Jadi QA bakal sebesar QA aksen plus QB aksen. Oke. Persamaan kedua. Jadi kita masukin rumusnya. Kita punya CA sama dengan CA plus CB CB. Yep. Kita punya satu persamaan, jadi CA sama CB itu kita anggap dia V aksen itu ya. Jadi kita punya persamaan V aksen sama dengan V aksen sama dengan CA CB kali V. Kita punya persamaan lagi satu. X kita cari energi di masing-masing di energi CA aksen sama di sini sama di sini, jadi UA aksen sama UP
absen. Absen itu artinya berarti setengah CA itu CA per CA plus CB. Ini kan CA-nya, berarti V-nya kan ini V aksen kan, masukin dia kuadrat. Oke. UB dan berarti setengah CB CA plus CB kuadrat. CB kuadrat. Nah, CB kuadrat. Nah, jadi besarnya energi yang hilang itu adalah energi awal dikurang energi akhir. Nanti energi awalnya kita punya ini. Energi awal yang memang udah tertampung di kondenser A. Sedangkan setelah dia listrik tidak mengalir lagi di antara A dan B, itu di CA energi yang tersimpan jadi CU aksen, yang di CB yang tersimpan di sana itu jadi UB aksen. Ya udah, berarti tinggal kita kurangin aja. Jurunetsu itu lambangnya apa ya? Kita anggap aja kecil gitu ya. Sama dengan UA kurang UA aksen kurang UB aksen. Aksen kurang UB aksen. Caranya hapus yang di sini. Kayaknya. Sini sama ini nggak bisa dipindahin ya. Pakai merah ya, berarti. Oh, ini ada V-nya ya, sorry, ada V kuadrat ya. Berarti dengan setengah V kuadrat dalam kurung ini dikuadratin itu dapatnya CA kurang gitu. Oke. Sorry, jadi karena waktunya kayaknya udah mau habis, jadi ini tinggal diselesain aljabarnya aja sih sebenarnya. Nanti kalau kamu aljabarnya udah selesai, nanti dia bakal sangat elegan. Aku bilang elegan ya. Dia dapatnya itu ntar V kuadrat kali CA CB kali CB CA tambah CB kayak gitu. V kuadratnya sana ya. Kayak gitu sih. Jadi intinya adalah, jadi kita pisahin dulu energi di awal, habis itu energi di akhir untuk nyari ya, energi di awal dikurang di energi di akhir aja, itu nanti dapat dah apa sih namanya Judunetsu-nya. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih dan waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Wartel Sensei untuk pembelajaran fisikanya.
pada malam hari ini pastinya sangat sangat bermanfaat nih buat teman-teman untuk persiapan ujian nantinya. Em, Sesi kali ini telah direcord dan akan diupload di YouTube untuk dalam waktu dekat. Jika teman-teman mau rewatch berulang kali juga bisa. Sama untuk teman-teman yang nggak bisa berpartisipasi, bisa langsung cek YouTube PPI Jepang ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Jangan lupa nantikan sesi um, Attack on Age selanjutnya. Saya Audi dari PPI Jepang. Uh, Undur diri, sekian untuk Attack on Eju kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Thank you. Thank you semuanya, Sensei thank you, Hotel. thank you. Ya, Semangat buat yang pejuang-pejuang Eju. ya semangat semangat. Terima kasih.